Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Kita sore ini mau mencoba melihat untuk soal hukum ya, kebidanan. Terutama nanti kalau di saya minatnya ada di persalinan patologis gitu ya. Kita punya kasus yang pertama ini teman-teman. Seorang perempuan 28 tahun P3A0 pasca melahirkan bayi 1 detik yang lalu ya. Bayinya bernapas spontan. Tahu ibu bayi, kesadarannya kompos mentis, tidak teraba janin kedua, belum ada mules gitu ya. Oke, TFU-nya setinggi pusat, belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Jadi kalau kita lihat di sini kita punya kasus ini pasca kelahiran bayi ya. Pasca kelahiran bayi belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Maka peralihan dari kala 2 menuju kala 3 gitu ya. Pertanyaannya ya, apakah penata laksanaan yang selanjutnya dilakukan pada kasus tersebut gitu ya. Jadi kalau kita lihat di kasusnya ini kan kasus ini maksudnya kasus fisiologis ya teman-teman ya. Jadi ini cukup mudah sebenarnya ya. Pemanasan dulu ya, kita ke fisiologis dulu ya. Apakah tata laksana yang paling tepat ini massage uterus, kemudian manual plasenta, apakah injeksi oksitosin 10 international unit, ataukah pemeriksaan laserasi jalan lahir, atau penegangan tali pusat terkendali gitu ya. Yang mana ya? Oke. Silakan teman-teman kira-kira memilih jawabannya yang mana ya. Oke. Mari kita lihat untuk pembahasannya ya. Nah, ternyata untuk kunci jawabannya adalah injeksi oksitosin 10 international unit ya. Pinter banget ini, terima kasih ya. Ada yang menjawab ini akal angka 13. Oke, mantap gitu ya. Nah, kenapa kita memilih yang C, yang injeksi oksitosin ya? Kenapa kita singkirkan yang lain gitu ya? Kenapa? Yang pertama karena massage uterus. Nah, ini teman-teman kita perlu berhati-hati ya. Massage uterus kalau dilakukan sebelum plasenta lahir dapat menyebabkan hourglass constriction. Artinya ada penjepitan atau penutupan batas antara segmen atas rahim dengan segmen bawah rahim yang justru menyebabkan plasenta yang sudah terlengkap bisa terperangkap di dalam, nggak bisa lepas, atau yang kita sebut dengan plasenta incarcerata gitu ya. Jadi kita ingat, pokoknya sebelum plasenta lahir jangan massage uterus gitu ya, karena menyebabkan penutupan batas antara segmen atas rahim dan segmen bawah rahim ya. Kemudian untuk manual plasenta, ya manual plasenta tentu tidak dulu ya. Manual plasenta kalau kita indikasikan ada retensio plasenta ya. Retensio plasenta itu terjadi manakala jika plasenta belum lahir ya selama 30 menit dan sudah diberikan oksitosin 2 kali gitu ya. Yang pertama segera setelah bayi lahir ya. Yang kedua 15 menit setelah oksitosin yang pertama kalau plasentanya belum lahir gitu ya. Nah, setelah oksitosin yang kedua kan kita tunggu selama 15 menit ya. Sehingga kita punya masa tunggu tadi 15 menit pertama dan 15 menit yang kedua gitu ya. Sehingga kita punya waktu tunggunya 30 menit. Dan harus ada tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu pengeluaran darah. Karena kalau ada tanda pelepasan plasenta, ada pengeluaran darah menandakan bahwa implantasi plasentanya ini normal. Sehingga kita mudah melakukan tindakan untuk manual plasenta, tidak ada resiko pur uteri gitu ya. Kemudian tadi jawabannya ya, injeksi oksitosin 10 international unit gitu ya teman-teman. Kenapa kita pakainya oksitosin gitu ya? Oksitosin adalah drug of choice ya menurut WHO gitu ya, menurut WHO ya. Ya, menurut WHO-nya bagaimana? Bahwa oksitosin ini adalah obat pilihan untuk mencegah terjadinya perdarahan postpartum dan untuk menangani perdarahan postpartum. Kenapa ya? Karena dia punya waktu kerja yang cepat ya, sehingga dari diberikan injeksi oksitosin nanti akan cepat mempengaruhi terjadinya kontraksi. Kemudian oksitosin ini termasuk uterotonika yang sifatnya long lasting gitu ya, artinya bertahan lama dalam darah, nggak langsung hilang di darah gitu ya, sehingga tubuh kita ini punya waktu untuk membangkitkan kekuatan otot uterus ya. Nanti kalau otot uterusnya sudah bagus, maka oksitosinnya baru akan beranjak turun pelan-pelan gitu ya. Itu mengapa kita drug of choice-nya adalah oksitosin. Maka semua partes itu harus ada oksitosinnya ya, harus dia oksitosinnya ya. Kemudian perhatikan SOP penyimpanan dan pemberian oksitosin ya.
Oksitosin ini seperti vaksin, kebanyakan vaksin ya. Kalau vaksin itu kan kita simpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius gitu ya. Oksitosin juga demikian, disimpannya dalam suhu 2-8 derajat Celcius ya. Tetapi untuk diinjeksikan ke dalam IM ya, atau di drip ke tetesan infus dia harus dalam suhu ruangan ya. Jadi kalau kita memberikan oksitosin ke tubuh ibunya dalam suhu yang dingin, maka tidak akan bekerja secara efektif. Ya, ini mungkin salah satu penyebab ya terjadinya retensio plasenta atau atonia uteri gitu ya. Karena tadi kita ingat memang penyimpanannya dalam suhu dingin 2-8 derajat Celcius, tapi pemberiannya oksitosin ini harus mencapai suhu ruangan dulu. Maka kalau kita punya partner ya, harus saling mengingatkan bahwa setiap hari itu ada oksitosin yang dikeluarkan dari lemari pendingin gitu ya. Sehingga nanti pada saat kita punya pasien infarktus sudah siap untuk diberikan dalam suhu ruangan gitu ya. Oke, kemudian penegangan tali pusat terkendali ya. Ini betul banget, ini juga masuk di manajemen aktif skala 3 gitu ya. Tetapi awalnya PTT kan diawali dengan oksitosin dulu gitu ya. Jadi oksitosin diberikan segera gitu ya. Bahkan sebelum tali pusatnya dipotong gitu ya. Supaya tadi segera memunculkan efek kontraksi ya. Nah, ini kalau melakukan PTT ini dilakukan setelah pemberian oksitosin dan harus dilakukan oleh orang yang benar-benar kompeten gitu ya, karena takutnya nggak penegangan, takut nanti penarikan gitu ya. Oke. Kemudian ini kita punya pemeriksaan jalan lahir ya. Pemeriksaan jalan lahir ini ya hati-hati, nanti diperiksanya nanti saja gitu ya. Laserasi itu diperiksanya nanti terakhir ya. Karena setelah pasien lahir kita akan cek tonusnya ya, kita masase selama 15 detik, memutar 15 kali, dipastikan kontraksinya sudah muncul gitu ya. Nah, kalau kontraksi sudah muncul, maka kita akan cek untuk kelengkapan plasentanya. Kalau kelengkapan plasenta sudah ini ya, sudah lengkap ya, permukaan maternalnya oke, permukaan fetalnya juga oke, baru kita akan memeriksa laserasi. Jadi urutan pemeriksaan perdarahan postpartum ya tonus dulu, kemudian tisu sisa jaringan, kemudian nanti adalah jaringan yang terluka atau trauma gitu ya. Oke. Nah ini teman-teman, ini satu soal yang pertama ya terkait dengan manajemen aktif skala 3 ya. Oke. Kita lanjut pada soal yang berikutnya teman-teman ya. Nah ini ya, silakan teman-teman bisa disimak dulu untuk kasusnya gitu ya, mencoba ya menganalisa kasusnya, mencari titik petunjuknya gitu ya, kemudian menjawab ini ya, mencerna untuk pertanyaannya gitu ya. Oke, mari kita lihat untuk kasusnya ya. Kita punya seorang perempuan umur 29 tahun ya, G4 P3A0 gitu ya. Ini berarti sebenarnya umurnya masih reproduksi sehat ya, tapi ini paritasnya sudah G4 ya. Infarktus skala 2 di rumah sakit gitu ya. Mungkin dirujuk gitu ya dari FKTP ke rumah sakit ya. Ibunya ingin mengeluh ya, ibunya mengeluh ingin meneran gitu ya. Hasil pemeriksaannya KU-nya baik, kesadarannya kompos mentis ya. Tekanan darah 115/81 masih cukup oke ya. Nadinya 90 kali per menit masih cukup oke juga untuk persalinan ya. Kemudian respirasi rate-nya 20 kali per menit aman ya. Janinnya tunggal, presentasinya bokong murni ya. DCG-nya 148 kali per menit, TBC-nya 2900 gram ya, masih oke ya. Kemudian bagian tubuh bayi yang sudah lahir adalah bokong sampai pusat. Nah, kita punya beberapa data yang mungkin perlu perhatian khusus seperti gravida ya. Kemudian juga ini kita dapat presentasinya bokong murni gitu ya. Tapi ini untungnya TBC-nya 2900 gitu ya, sehingga ada kemungkinan bisa lahir per vaginam gitu ya. Kalau nggak bisa lahir per vaginam itu berapa? Kalau TBC McDonald-nya di atas 3500, karena McDonald itu ketidakakuratannya mencapai 500 gram. Kalau kita hasil ngukurnya McDonald-nya 3500, maka bayi ini bisa lahir antara 3000 sampai 4000 gram. Karena tadi kan ketidakakuratannya kan 500 gram ya. Oke.
Kemudian ini kita lihat, ini sudah dalam proses persalinan bokong murni ya. Kemudian bagian tubuh bayi yang sudah lahir adalah bokong sampai pusat gitu ya. Jadi bokongnya lahir ya, kemudian pusatnya sudah lahir gitu ya. Kalau pusat sudah lahir berarti tali pusat juga sudah kelihatan ya, bisa diraih gitu ya. Pertanyaannya, apakah penata laksanaan selanjutnya yang harus segera dilakukan pada kasus tersebut ya? Apakah manuver Love-Set ya? Apakah episiotomi? Apakah melonggarkan tali pusat? Apakah melakukan tarikan hiperlordosis? Ataukah meminta partner menekan suprasimfisis gitu ya? Oke. Silakan teman-teman mencoba menganalisa ya, mencari jawabannya yang paling tepat apa ya? Oke ya, di kasusnya tadi kita punya pasien infartu 29 tahun G4 P3A0 ya, infartu skala 2 dengan presentasi bokong murni, TBC-nya 2900 ya. Maka ada kemungkinan bisa leher vaginam gitu ya. Sudah infartu proses skala 2 ya. Ini bagian tubuh bayi yang sudah lahir adalah bokong sampai pusat ya. Nah, kita ingat apa nih kira-kira langkah selanjutnya? Apakah manuver Love-Set, apakah melakukan episiotomi, apakah melonggarkan tali pusat, atau melakukan tarikan hiperlordosis ya, atau meminta partner menekan suprasimfisis ya. Kita lihat pembahasannya. Nah ini ya, ternyata kunci jawabannya adalah C, melonggarkan tali pusat gitu ya. Ya, kita lihat satu persatu ya. Kenapa bukan manuver Love-Set? Love-Set itu kita lakukan untuk melahirkan lengan bayi yang menjungkit. Artinya pasti bokong sudah lahir, pusat sudah lahir ya, dada sudah lahir gitu ya. Tapi masih ada tangan yang belum lahir, mungkin 1 atau 2. Menjungkit berarti kedua tangannya posisinya ini di belakang kepala gitu ya. Sehingga kita perlu memutar dia 180 derajat. Gitu ya. Kemudian lakukan episiotomi ya. Episiotomi ya jangan sekarang. Episiotomi tentunya dilakukan sebelum kelahiran bokong ya. Resbo adalah bagian tubuh janin yang lunak, bokong ya, ketemu dengan yang lunak juga, perineum gitu ya. Maka harus dibantu dengan episiotomi. Lunak ketemu lunak, lunak tabrakan dengan lunak harus dibantu dilebarkan ya, menggunakan episiotomi mediulateralis gitu ya. Masih ingat ya teman-teman, untuk episiotomi mediulateralis ya, pangkal guntingnya ada di medial, pas di atasnya anus arahnya, kemudian arah mengguntingnya miring gitu ya. Teman-teman boleh pakai 30 atau 45 derajat arah miringnya gitu ya. Kemudian melonggarkan tali pusat ya, ini kunci jawabannya ya. Nah ini melonggarkan segera setelah dilakukan ini ya, pusatnya lahir ya. Kalau bokong lahir kan kita pegang secara femoropelvic, ibunya mengejan sambil kita ini ya, kita pegang saja femoropelvic. Nanti sampai kalau pusatnya lahir baru kita melonggarkan tali pusat gitu ya. Kenapa dilonggarkan tali pusat? Karena mulai kelahiran pusat ini sampai dengan leher ada resiko kompresi tali pusat ya, sehingga batas waktu lahirnya hanya 8 menit. Karena batas waktunya hanya 8 menit, berarti harus dibantu dengan tarikan. Nih ya, kita ingat ya, tarikan itu baru boleh dilakukan kalau pusatnya lahir. Kalau kita sudah bisa melonggarkan tali pusat gitu ya. Kita tarik searah sumbu jalan lahir, ibunya mengejan ya. Kontraksi juga oke, tanpa kontraksi juga oke gitu ya. Kemudian kalau ternyata lehernya sudah kelihatan, maka tarikannya kita hentikan dulu ya. Kita minta teman yang di samping abdomen ibu untuk membantu menekan suprasimfisis ya. Dihitung ya. Pada hitungan ketiga nanti teman yang menekan suprasimfisis menekan supaya membuat kepalanya ini menjadi fleksi, kepala janinnya menjadi fleksi ya. Sehingga kemudian kita bisa melakukan tarikan hiperlordosis ya. Nah, kalau kita mau melakukan hiperlordosis teman-teman ya, kita pastikan suboksibutnya sudah muncul di bawah os pubis, atau batas rambut bawah di kepala janin atau bayi ini sudah muncul di bawah os pubis juga gitu ya. Nanti kalau sudah muncul di bawah os pubis, barulah nanti kita melakukan tarikan hiperlordosis ya. Nah, ini ya teman-teman. Maka kalau bokong saja sudah lahir, pusatnya belum, hanya boleh dipegang.
hanya mengandalkan his dan kekuatan mengejan ibu ya. Nanti kalau pusatnya sudah lahir, baru boleh dilonggarkan tali pusatnya, baru kita boleh tarik searah sumbu jalan lahir, ibunya mengejan ya. Nanti kalau kita sudah melahirkan sampai leher ya, tinggal melahirkan kepala, maka partner segera bersiap untuk menekan suprasimfisis, mempertahankan posisi kepala janin ini, dia fleksi ya. Kemudian penolong utama menunggu supaya suboksiputnya muncul dulu di bawah os pubis ya, atau batas rambut bawahnya ada di bawah os pubis ya. Oke. Baru nanti kita melakukan tarikan hiperlordosis ya. Oke, soal yang terakhir hari ini ya teman-teman ya, silakan. Oke teman-teman, kita masuk soal yang ketiga ya. Ini kita punya seorang perempuan 33 tahun ya, G3, mohon maaf ini G4 ya, G4 P3A0 ya, infartu kala 2 di puskesmas ya. Sebentar. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Jadi seorang perempuan 33 tahun ya, G4 P3A0 ya, di puskesmas infartu kala 2 ya. Nah, ibu ini mengeluh merasa lelah dan mengantuk. Ya, terlihat kepala bayi lahir namun masih menempel pada perineum ya. Hampir tidak ada jarak antara kepala dengan perineum. Tidak terjadi putaran paksi luar ya. Oke. Jika hisnya menghilang, maka sebagian kepala bayi masuk kembali ke vagina. Nah, ini teman-teman pasti bisa menebak ini kasusnya apa ini gitu ya. Kala 2, kemudian kepalanya sudah lahir tapi masih menempel di perineum gitu ya. Tidak ada putaran paksi luar ya. Jika hisnya menghilang, maka sebagian kepala bayi masuk kembali ke vagina ya. Ini mirip banget nih gitu ya. Jadi kita lihat apa ini gitu ya. Nah, KU ibu lemah ya, dia somnolen ya, mulai lelah, mulai mengantuk gitu ya. Saturasi oksigennya 95% ya. Respiratory rate-nya 16 kali per menit, nadinya 72 kali per menit ya. Tekanan darah 90/60 mm Hg ya. Suhunya 36,5 derajat Celcius. TFU-nya 34 cm gitu ya. Kemudian kontraksinya 2 kali dalam 10 menit dengan durasi 40 detik ya. Apakah penatlasan yang paling awal dilakukan pada kasus tersebut ya? Oke, silakan teman-teman untuk menganalisa kasusnya ya, kemudian menyimak pertanyaan dan menganalisa pilihan jawaban yang paling tepat apa ini gitu ya. Oke.
Ya, oke. Ternyata kasusnya kan distosia bahu ya teman-teman ya. Jadi infartu dengan distosia bahu ya. Faktornya di kasus ini bisa kita lihat ya dari paritasnya atau gravidanya 4 kali G-nya gitu ya. Dengan gravida 4 kali berarti kan ada peragangan yang berkali-kali gitu ya, tonus ototnya melembek gitu ya. Dengan tonus otot yang melembek ini juga ada resiko tadi pergerakan bayinya nggak pas gitu ya, sehingga kontraksinya juga nggak kuat kalau dia tonusnya lembek ya. Karena salah satu yang mendorong penurunan bagian tubuh janin saat partos adalah kekuatan tonus otot ya, ada kontraksi gitu ya. Kemudian ibu juga sudah merasa kelelahan ya. 33 tahun, kalau dia P3 bisa kita bayangkan mungkin anaknya masih ada yang balita ya, sehingga dia perlu mengatur waktu ya untuk mengurus kehamilan dan mengurus anak-anaknya ya, sehingga mungkin istirahat kurang, nutrisi juga kurang, secara psikologis juga mungkin masih ini ya kurang kuat gitu ya. Nah ibu ini merasa lelah dan mengantuk ya, sudah dipimpin mengejan, kepalanya lahir, namun ternyata dia menempel di perineum, tidak ada putaran paksi luar. Jika his menghilang, maka sebagian kepala masuk kembali ke vagina. Ini adalah tanda-tanda distosia bahu ya. Yang pertama ada tuple head sign ya, seperti tanda kepala kura-kura ya. Kura-kura itu kan kepalanya menempel ke tempurungnya gitu ya. Bayi juga menempel ke perineum ini ya. Kemudian kura-kura kalau takut juga akan masuk kembali sebagian kepalanya atau semua kepalanya ke dalam tempurung, seperti bayi ini juga ya. Kemudian pada bayi distosia bahu itu adalah tulang bahunya itu nyangkut di tulang pubis gitu ya, sehingga otomatis kalau bahunya tersangkut di tulang pubis, otomatis lehernya itu banyak yang di vagina ya, lehernya banyak yang di vagina gitu ya, sehingga dia tidak bisa keluar, sehingga kita nggak bisa mendapatkan putaran paksi luar. Karena putaran paksi luar itu bisa terjadi kalau ruas lehernya ada yang keluar dari vagina, sehingga bisa dilakukan putaran paksi luar untuk menghilangkan torsi gitu ya. Nah ini TFU-nya 34 cm. Kalau TFU 34 cm ya, berarti ini sebenarnya bayinya nggak terlalu besar gitu ya. Berapa ya kira-kira TPG-nya teman-teman? Kita coba hitung ya. 34 dikurangi 12 kali 155 gitu ya. Ini kira-kira berat bayinya ini estimasinya 3,4, berarti antara sekitar 29 sampai 3,9 ya. Karena kalau pakai McDonald itu ketidakakuratannya tadi 500 gram gitu ya. Oke. Jadi kemungkinan bukan bayi besar kalau ini penyebab distosia bahunya ya. Kemungkinan karena faktor power gitu ya. Kemudian pertanyaannya, apakah penata laksanaan yang paling awal pada kasus tersebut? Apakah mendorong fundus uteri? Kita minta partner untuk melakukan Christaller, menekan ke atas ya. Kemudian mengatur posisi mikrobed ya, kita angkat bokongnya sampai dengan kakinya ya. Kemudian kita atur posisi supaya nanti pubisnya bisa naik gitu ya. Kemudian membantu putaran paksi luar, melakukan tarikan biparietal lebih kuat ya, atau mendorong suprapubik ya pada bahu anterior ke arah dada. Yang mana ini ya? Nah, ini ada kata kuncinya yang paling awal ya. Berarti yang harus dilakukan sebelum langkah-langkah selanjutnya gitu ya. Nah, ternyata teman-teman mungkin ini sesuai dengan tebakan teman-teman gitu ya. Yang pertama, kunci jawabannya adalah mengatur posisi mikrobed ya. Kenapa demikian ya? Karena dengan mengatur posisi mikrobed ini nanti pubisnya akan naik. Kalau pubisnya naik, maka baunya bisa keluar lepas gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu ya. Kalau distosia bahu ada larangan-larangannya teman-teman gitu ya. Ya, larangannya ada 4P dan ditambah 1 ya. Jangan menunggu his gitu ya. Kita lihat ya. Yang pertama, jangan panik ya. Jangan panik ini merupakan kata kunci atau larangan untuk semua penanganan kasus kebidanan atau kasus apapun gitu ya. Karena panik itu pasti menimbulkan gangguan memori, nggak sinkron antara otak dengan motorik gitu ya. Panik ya, lupa ya. Atau kita ingat tapi nggak cocok ini apa yang diinginkan otak, yang diinginkan ucapan kita, yang diinginkan gerakan tangan kita nanti nggak cocok gitu ya. Takut salah asuhannya, tata laksana nanti bisa keliru gitu ya. Kemudian ya, tanda-tanda distosia bahu berikutnya adalah dia nggak bisa ditarik biparietal. Lah ini kita ingat, kita kendalikan tadi kepanikan kita ya. Karena kalau panik sifat manusiawinya akan keluar. Dengan tarikan normal nggak bisa, kemungkinan akan kita lakukan secara jauh lebih kuat, secara curam gitu ya. Nah ini nggak boleh.
kita nggak boleh menarik kepala secara curang ya, karena banyak resikonya. Bisa menyebabkan fraktur tulang servikal, tulang leher ya, kemudian fraktur tulang klavikula ya, karena tipis tulangnya, skapula ya, kemudian tulang lengan atas ya. Kemudian kita ingat ada plexus brachialis di ketiaknya bayi. Plexus brachialis adalah kumpulan serabut saraf yang mempersarapi ekstremitas atas ya. Kalau dia rusak, dia trauma, dia robek, nanti bisa menimbulkan kelumpuhan ya. Kemudian trauma jalan lahir juga bisa terjadi kalau kita tarik ya, di laserasi ya. Laserasinya di mana? Laserasinya bisa di perineum ya sampai anus, bisa juga di kandung kemih gitu ya. Bisa muncul fistula juga ya, ada lubang di antara vagina dengan kandung kemih atau vagina dengan rektum gitu ya. Kemudian push. Jangan mendorong fundus uteri ya. Jangan mendorong fundus uteri, dilarang melakukan Christeller gitu ya teman-teman ya. Christeller itu jahat ya teman-teman ya. Seperti orang ngerokok ya. Kalau belum terjadi kanker paru-paru atau kanker yang lainnya, belum percaya kalau rokok itu berbahaya. Seperti kita juga, kalau kita Christeller, hati-hati. Christeller itu menyebabkan ruptur uteri. Kenapa demikian? Karena uterus yang tegangannya tinggi, isinya banyak, besar ya, kita dorong. Takut seperti balon, kalau isinya besar kita dorong kan pecah. Begitu juga ruptur uteri ya. Kerusakan jaringan yang lain juga bisa. Misalnya kerusakan plexus brachialis pada bayi, ada kerusakan pada kumpulan serabut saraf tadi ya. Kemudian juga ada banyak laserasi lagi, kandung kemih juga bisa ya, jalan lahir juga bisa gitu ya. Kemudian kita ingat teman-teman, sesuai dengan gambar ini juga, bau itu kan bisa lahir dengan posisi bau, salah satu bau ada di atas, bau yang kedua ada di bawah gitu ya. Kalau kita melakukan Christeller, bau ini bisa sedikit berputar, yang harusnya antero-posterior, baunya di atas dan di bawah, atas bawah, ternyata nanti bisa oblik. Nah kalau oblik malah nggak cukup jalan lahirnya, malah mempersulit kelahiran bayi gitu ya. Kemudian jangan pivot ya teman-teman ya. Tadi walaupun kita tahu ya punggungnya ada mana, punggung kiri atau punggung kanan gitu ya. Posisinya jelas banget, dari palpasi juga jelas banget ya. Tadi kalau kita melihat dia nggak bisa putaran paksi luar, kita ingat dia tidak bisa putaran paksi luar yang itu bukan karena nggak bisa menggerakkan leher ya teman-teman ya, tapi karena lehernya itu ada semua dalam vagina, sehingga nggak ada ruas leher yang keluar dari vagina ya. Karena nggak ada ruas leher yang bisa keluar dari vagina, maka nggak bisa melakukan putaran paksi luar. Nah sama saja, kalau kita bantu putaran paksi luar hanya akan mematahkan tulang lehernya gitu ya. Nah ini juga berlaku pada semua partes pervaginam, tidak boleh membantu putaran paksi luar. Kalau dia nggak bisa putaran paksi luar, berarti semata-mata memang ruas tulang lehernya nggak bisa digerakkan gitu ya. Kita paksa nanti bisa patah, meninggal bayinya. Kenapa bisa meninggal? Karena di antara ruas tulang servikal itu ada saraf-saraf pernapasan. Kalau terjadi patah tulang servikal, perubahan atau pergeseran tulang servikal, saraf pernapasannya bisa kejepit. Kalau kejepit bayinya bisa meninggal ya. Kemudian juga kalau melakukan pivoting bisa beresiko fraktur tulang klavikula dan tulang humerus ya. Juga bisa kerusakan plexus brachialis ya. Kemudian untuk distosia bahu ya, waktu kita ternyata lebih pendek dari melahirkan bokong ya teman-teman ya. Kalau tadi soal yang di awal tadi, kalau bokong itu melahirkan pusat sampai dengan leher, kita punya waktu 8 menit ya. Tapi kalau distosia bahu, melahirkan dari leher sampai seluruh badan hanya ada 5 menit. Sehingga kita punya waktu yang lebih urgent, lebih pendek ya. Ada risiko kompresi tali pusat yang lebih tinggi di sini gitu ya. Sehingga nggak usah nunggu his ya. Dan kalau kita lihat tadi di kasusnya ini kan hisnya udah lemah ya, punya sudah capek, sudah somnolen, mengantuk, lelah gitu ya. Sehingga kalau kita menunggu his, maka nanti akan terlalu lama, nggak bisa mencapai 5 menit gitu ya. Sehingga untuk melahirkan distosia bahu ini kita benar-benar hanya mengendalikan posisi mikrobit ibu secara benar. Pastikan mikrobitnya benar, mantapkan gitu ya. Kemudian juga mengandalkan kekuatan mengejan dan ketepatan manuver. Bantu ibunya mengejan seefektif mungkin ya. Kalau capek beri minum supaya alerginya keluar ya. Kemudian manuver juga hati-hati teman-teman yang melakukan pertolongan di depan vulva, hati-hati ya untuk menghindari beberapa hal tadi ya. Jangan sampai menyebabkan ada ruptur, kerusakan tulang dan sebagainya ya. Nah ini teman-teman ya, kalau kita bicara tentang pertolongan distosia bahu urutannya seperti ini ya. Kita ada algoritmanya ya. Algoritmanya menggunakan
singkatannya alarmer ya, A-L-A-R ya, M-E-R ya, ini alarmer ya. Oke. Nah, teman-teman mungkin bisa menyimak, ini kita punya alarmer gitu ya. Yang pertama adalah ask for help, meminta bantuan ya. Apapun kasusnya, kalau ketemu kasus gadat, kasus patologi, kasus dengan penyulit ya, karena kita yakin kemampuan kita itu terbatas ya, ada kemungkinan terjadi kegagalan, terjadi permasalahan di belakang, maka kita akan panik ya. Supaya kita nggak panik, maka kita perlu minta bantuan ya. Kalau kita meminta bantuan ya, maka akan berbagi emosi, lebih tenang. Berbagi emosi, berbagi tugas, nanti hasilnya akan lebih baik gitu ya. Maka segera minta bantuan. Tolong, ada distosia bahu, seperti itu ya teman-teman. Nanti partnernya akan datang, kita bekerja sama ya. Kemudian L adalah lift the leg and buttock ya, angkat kaki dan bokong ya. Yang sering kita temukan di lahan, yang diangkat hanya kakinya, mirip kayak litotomi aja, bokongnya nggak naik. Padahal tadi kan tujuan dari macrobed ini kan memperluas ruang panggul, os pubisnya ditinggikan. Kalau kita ingin os pubisnya ditinggikan, maka bokongnya harus naik gitu ya. Ya, ini menentukan 70% keberhasilan gitu ya. Seluruh manuver menggunakan macrobed kecuali nanti yang merangkak gitu ya. Jadi kalau kita mau nanti pakai Masanti, pakai Rubin dan sebagainya, semuanya menggunakan macrobed ya. Macrobed ini mempengaruhi keberhasilan mencapai 70% ya teman-teman. Jadi kuncinya adalah kemantapan melakukan macrobed, kemantapan untuk benar melakukan macrobed ya teman-teman ya. Kemudian A, anterior shoulder disinfection ya. Ini mengecilkan diameter bahu. Tadi kan bahunya yang bahu anterior kan nabrak os pubis ya. Maka cara mengecilkan, kita akan dorong bahunya ini ke arah dadanya janin, dadanya bayi gitu ya. Ini yang kita sebut dengan Masanti. Kalau eksternal, ada partner yang menekan suprasimplisis, mendorong gitu ya. Mendorong ya bahunya janin ini, bahu atasnya janin ke arah dada ya. Ini membantu 25% keberhasilan ya. Sehingga kalau kita menggunakan macrobed langsung dikombinasikan dengan Masanti, maka tingkat keberhasilannya mencapai 75% gitu ya. Jadi cukup aman ya. Kalau yang Rubin menekannya secara internal, maka penolong memasukkan antara jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking gitu ya ke dalam vagina ya, di belakang bahu atas janin, didorong ke arah dada. Jadi kalau kita lihat ini Masanti ini eksternal ya, partner yang melakukan penekanan ya, dada bayi bahu bayi ke arah dada ya. Kalau yang Rubin penolong utama. Nah, yang safe ya, yang bisa dilakukan dengan aman oleh bidan adalah macrobed dikombinasi dengan Masanti. Ya, kalau Rubin berarti sudah internal. Susah melakukan Rubin ya teman-teman ya, karena bayinya besar, ruangnya sudah padat, licin gitu ya. Dengan bayi yang besar ini aja sudah sangat padat ruangannya. Nanti kalau kita masukkan dengan jari kita, maka ada resiko banyak jaringan yang rusak gitu ya. Kalau ibunya paling laserasi kalau rusak. Tapi kalau janinnya ini sampai terjadi trauma ya, maka bisa menimbulkan fetal distress ya teman-teman ya. Ini juga warning untuk kita bahwa kalau kita menemukan kasusnya di FKTP, di vaskes primer, kita hanya boleh melakukan macrobed dan Masanti saja. Ya, untuk Rubin dan seterusnya ini kita lakukan ada di rumah sakit. Karena sudah internal, ada risiko kerusakan jaringan yang berisiko ke belakang lebih banyak juga gitu ya. Nah, kalau kita mendapatkan kasusnya di vaskes primer, ya kita tenang teman-teman, karena kita punya 95% kemungkinan keberhasilan ya. 70% dari macrobednya, 25% kalau kita kombinasi dengan Masanti. Sehingga kalau kombinasi totalnya dapatnya 95% gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada R, rotation posterior shoulder ya, memutar bahu belakangnya sebanyak ya atau sebesar 180 derajat setengah lingkaran ya. Kenapa bahu belakang ini kita putar? Karena bahu belakang ini letaknya ada di atas os koksikis ya teman-teman ya, awalnya gitu ya. Awalnya ada di atas os koksikis gitu ya. Nah, kalau kita kembali lihat anatomi ruang panggul ya, ternyata posisi os pubis dan posisi os koksikis itu lebih maju yang os koksikis gitu ya. Artinya posisi bahu belakang ini sebenarnya sudah di depannya os pubis. Sehingga kalau kita putar dia ke atas 180 derajat ke atas, harapannya dengan mudah nanti kita bisa lahirkan, karena dia harusnya mudah melewati os pubis ya, karena aslinya sudah posisinya sudah di depan os pubis gitu ya.
Nah, kita sebut dengan wood corkscrew ya, wood corkscrew. Apa ini? Wood adalah kayu, corkscrew adalah seperti alat untuk mengeluarkan atau melepaskan baut atau mur ya teman-teman, tray gitu ya. Kalau di Jawa namanya tray gitu ya. Kalau kita orang atau tukang menggunakan tray kan kalau kita lihat gerakannya diputar gitu ya. Kemudian manual removal of posterior arm ya. Ini melahirkan lengan belakang untuk melonggarkan rongga panggul gitu ya. Nah, ini karena tadi sudah dilebarkan pakai macrobed ya, ruang panggulnya, dikecilkan diameter bahunya menggunakan masanti dan rubin, sudah diputar juga bahu belakangnya menjadi bahu atas, ternyata tidak lahir ya, menunjukkan bahwa ini memang sangat padat sekali rongga vaginanya ya, sehingga susah lahir. Solusinya berarti kita mengurangi kepadatannya dengan melahirkan salah satu lengannya ya. Tentu yang kita pilih lengan belakang ya teman-teman, bukan lengan yang di bawah os pubis ya, tapi yang kita pilih lengan yang di atas koksikis ya. Karena os pubis itu kan tebal ya, tebal, kaku gitu ya, cembung gitu ya. Kita memasukkan jari aja susah, nanti kalau kita membawa lengannya keluar, yang lengan atas kita bawa keluar tambah susah, banyak resiko traumanya. Tapi kalau ketemu dengan lengan yang belakang dari bawah kan ketemunya jaringan perineum ya, ketemunya perineum itu kan lembut ya, fleksibel ya. Kemudian koksikisnya juga dia mobile, bisa digerakkan, sakrumnya juga dia cekung, sehingga otomatis kalau dari belakang ruangnya lebih longgar ya, lebih longgar berarti lebih safe untuk melahirkan lengan belakang. Kayak kita lahirkan lengan belakangnya ya. Nah, ini kita pakai namanya metodenya Schwartz and Dixon gitu ya. Kemudian episiotomi, tentu apapun kondisinya episnya selalu mediolatralis ya, baik partos normal, baik presbo, baik distosia bahu, semuanya mediolatralis ya. Memang paling sakit gitu ya, sulit juga di heading gitu ya, tapi mengurangi resiko terjadinya perdarahan yang banyak gitu ya. Nah, episiotomi kalau distosia bahu ini situasional saja teman-teman ya, karena masalah kita adalah tulang bahu bertabrakan dengan tulang pubis ya. Tulang ketemu tulang, keras ketemu keras, kalau di epis pun nggak bisa membantu gitu ya. Tetapi yang dikatakan situasional manakala gitu ya, ternyata bayinya besar, maka ada risiko laserasi. Manakala dibantu dengan tadi macrobed dengan masanti nggak berhasil, kita perlu secara internal. Berarti kita menambah padatnya ruangan yang memasukkan jari penolong atau jarinya dokter, maka ada resiko laserasi. Maka itu juga merupakan kondisi situasional untuk dilakukan ini episiotomi ya. Kemudian roll over untuk all four ya, ini posisi merangkak yang dikombinasikan dengan rubin atau wood corkscrew ya, memperluas dimensi panggul, nah, namanya gaskin. Oke teman-teman, ini mungkin untuk video kita sore ini ya. Tadi kita sudah membahas tentang yang pertama, sepertinya kita bicara tentang ini ya, manajemen aktif kala 3. Kemudian tadi kita juga bicara tentang ini, manajemen total synapse and presbo ya. Kemudian tadi kita ini ya distosia bahu ya. Jadi ada manajemen aktif kala 3, ada presbo dan distosia bahu ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.